Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Yoga Saputra dengan NIM 2019-222 dari kelas E. Perkenalkan nama saya Lalu Muhammad Zainuddin, NIM 2019-435 dari kelas F. Di sini kami akan menjelaskan materi ilmu hukum pidana tentang tindak kejahatan terhadap harta benda. Tindak kejahatan terhadap harta benda ini meliputi yang pertama pencurian, yang kedua penggelapan, yang ketiga penadahan, yang keempat pemalsuan, yang kelima pemerasan dan pengancaman, serta yang keenam penghancuran dan pengerusakan. Yang pertama pencurian. Pencurian adalah pengambilan harta atau properti milik orang lain secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik. Mengenai pencurian ini, ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal di mana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364, mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan. Mengenai jenis-jenis pencurian tersebut, apabila kita melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa jenis mengenai pencurian. Di antaranya adalah yang pertama, pencurian ternak, yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya, yang ketiga, pencurian pada waktu malam, yang keempat, pencurian oleh dua orang atau lebih, yang kelima, pencurian dengan jalan membongkar, merusak, yang keenam, pencurian dengan perkosaan, dan yang ketujuh, pencurian ringan. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP, dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, mengambil barang. Yang kedua, yang diambil harus sesuatu barang. Yang ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan yang keempat, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Pasal 362 tersebut mempunyai bentuk pokok dan yang mengandung unsur-unsur, diantaranya unsur objektif yang meliputi yang pertama mengambil, yang kedua barang. Kemudian unsur subjektifnya meliputi yang pertama dengan maksud, yang kedua untuk memiliki, dan yang ketiga secara melawan hukum. Contoh kasus tindak pidana pencurian ini adalah ketika saya tertidur di dalam kamar kos dengan keadaan pintu tidak tertutup atau terkunci, lalu si Zen ini masuk tanpa sepengetahuan saya, kemudian mengambil HP milik saya pribadi. Nah, dari kasus itu bisa kita simpulkan bahwa itulah tindak pidana pencurian. Yang kedua, tindak pidana penggelapan.
Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, dan perbuatan menggelapkan atau penyelewengan yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat diartikan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Menurut pasal 372 KUHP, penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp900. Menurut R. Susilo, penggelapan adalah kejahatan yang sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Macam-macam jenis penggelapan dalam pasal 372 sampai dengan 377 KUHP antara lain, yang pertama penggelapan biasa. Penggelapan biasa ini terdapat pada pasal 372 KUHP. Yang kedua, penggelapan ringan terdapat pada pasal 373. Yang ketiga, penggelapan dengan pemberatan terdapat pada pasal 374. Dan yang keempat, penggelapan dalam kalangan keluarga terdapat pada pasal 375. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan untuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektif. Unsur subjektifnya di sini adalah dengan sengaja, dan unsur objektifnya adalah mengaku sebagai milik sendiri. Yang kedua, sesuatu barang. Yang ketiga, seluruh atau sebagian adalah milik orang lain. Dan yang keempat, berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dan yang kelima, secara melawan hukum. Contoh kasus penggelapan ini adalah ketika saya menitip 7 batang rokok di si Zain ini. Kemudian saya mencari rokok itu kembali, memintanya kembali. Namun mengembalikannya cuma 4 batang saja, yang awalnya rokok yang milik saya itu 7 batang. Nah, kemudian sisanya yang 3 batang itulah yang dinamakan penggelapan. Kira-kira contoh kasusnya seperti itu. Kemudian tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal. Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan. Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan kata dasarnya. Penadahan berasal dari kata tadah yang artinya menampung atau menerima, yang selanjutnya berkembang menjadi menadah yang artinya menampung barang asal delik. Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHP yang pertama berbunyi, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia duga bahwa benda tersebut diperoleh oleh karena kejahatan. Dan yang pengertian yang kedua adalah barang siapa dengan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Macam-macam jenis penadahan, antara lain penadahan biasa, terdapat pada pasal 480 KUHP. Dan yang kedua, penadahan sebagai kebiasaan, terdapat pada pasal 481 KUHP. Kemudian penadahan ringan terdapat pada pasal 482. Dalam pasal 482 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan mempunyai unsur-unsur antara lain yang pertama unsur objektif. Unsur objektifnya meliputi yang pertama membeli, kedua menyewa, yang ketiga menukar, yang keempat menggadai, yang kelima menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, yang keenam didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, yang ketujuh menjual, yang kedelapan menyewakan, yang kesembilan menggadaikan, ke-10 mengangkut, 11 menyimpang, dan yang ke-12 menyembunyikan. Sedangkan unsur-unsur subjektifnya terdiri dari yang pertama yang ia ketahui, dan yang kedua yang secara patut harus dapat ia duga. Contoh kasus penadahan adalah ketika saya mencuri motor lalu diburon oleh polisi atau intel, saya tidak tahu mau menyembunyikan motor hasil curian saya itu kemana. Lalu kemudian saya menyembunyikannya atau menitipnya ke si Zen. Nah, saya menitipkan motor hasil curian saya ke Zen itu, si Zen yang menerima titipan itu adalah bisa disebut sebagai penadahan. Dan ia bisa dikenakan pasal itu hukum tindak pidana penadahan. Kemudian tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Adami Cazawa mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal atau objek yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan, atau bahasanya adalah melanggar hak cipta orang lain. Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, yang kedua pemalsuan uang, yang ketiga pemalsuan merek dan materai, dan yang keempat pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur antara lain yang pertama unsur subjektif. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
Dan unsur objektifnya meliputi yang pertama barang siapa, yang kedua membuat secara palsu atau memalsukan, yang ketiga suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, atau suatu surat yang dimaksudkan suatu kenyataan. Yang kelima, penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Contoh kasus tindak pidana pemalsuan ini adalah contoh saya saya menjadi saya menjadi kades di sebuah desa yang dimana si Zen ini ingin mendaftar tentara. Yang caranya mendaftar tentara itu dia harus memenuhi registrasi dalam formulir pendaftaran tersebut. Nah, di dalam formulir itu terdapat tanda tangan kepala desa yang harus tertera di formulir yang harus diisi sepenuhnya itu. Kemudian kebetulan saya sedang berada di luar kota. Nah, dengan waktu itu kemudian saya menyuruh orang lain di desa itu untuk menandatangani formulir punyanya si Zen ini atau memalsukan tanda tangan saya selaku kepala desa di desa tersebut. Nah, itu tergolong tindak pidana kasus pemalsuan. Sekian kemudian akan dijelaskan oleh teman saya lalu Muhammad Zainuddin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pidana pemerasan atau pengancaman dan pengerusakan dan penghancuran. Kembali ke pertama dulu, kita akan membahas tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, yang dimana tindak pidana pemerasan biasa pula disebut dengan tindak pidana pengancaman. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa kita lihat di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Subjek dari pasal ini adalah barang siapa. Ada di sini di dalam pasal ini ada 4 inti delik dalam pasal 368 KUHP ini. Delik yang pertama adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain. Terus yang kedua, secara melawan hukum. Yang ketiga, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman. Yang keempat, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi pelaku sadar atas perbuatannya yang memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan tanpa ada paksaan. Orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya tersebut. Sehingga di sini ada unsur
pemaksaan. Menurut Andi Hamzah, maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merupakan tujuan tersebut dari penggunaan kekerasan tersebut. Terus contoh kasus dari misalnya contoh kasus dari pemerasan atau pengancaman tersebut ketika saya ingin meminta ingin memiliki barang seperti saya ingin mengambil uang dari Wisnu. Terus Wisnu ini tidak mau memberikan saya, sehingga saya memiliki tindakan kekerasan untuk mengancam Wisnu supaya menyerahkan uangnya kepada saya. Di sini bisa dikenakan dengan pasal 368 KUHP, yang dimana yang saya sebut tadi. Terus yang kedua, untuk tindak pidana pengerusakan. Tindak pidana pengerusakan dan penghancuran. Penghancuran masuk benda yang merusakan atau menghancurkan, sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan dan pengerusakan. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan pengerusakan menurut hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain yang secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan pengerusakan dan penghancuran benda terdapat di dalam pasal 406 sampai dengan 412. Mengatur di sini pasal tersebut mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda dengan tujuan merusak. Di sini dengan bertujuan untuk merusak tanpa mengambil barang tersebut. Maka untuk berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindakan kejahatan untuk penghancuran dan pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran dan pengerusakan ringan. Yang ketiga, penghancuran atau pengerusakan bangunan, jalan, kereta api, telepon, listrik yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, penghancuran atau pengerusakan tanpa dengan sengaja. Yang kelima, penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan pelayanan. Pengerusakan dan penghancuran dalam bentuk pokok dapat terdapat di dalam pasal 406 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. Pertama, pasal 406 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Pasal 406 ayat bunyi, jatuhkan pidana yang sama, membunuh, merusakkan, membuat tidak dapat dipergunakan, akan menghilangkan hewan yang sebagian milik lain.
supaya dapat dihukum menurut ini harus dibuktikan bahwa pelaku telah membinasakan atau merusak, membuat sehingga tidak dapat menghilangkan sesuatu untuk merusak suatu fasilitas atau merusak benda dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja. Ada unsur kesengajaan dan dengan melawan hukum. Yang ketiga, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Berarti ini merusak apa? Kepentingan orang lain atau benda milik orang lain bukan miliknya sendiri. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengerusakan tersebut antara lain adalah unsur objektif. Yang pertama, perbuatan. Perbuatan dari unsur objektifnya adalah menghancurkan, merusak, membuat tidak dipakai, dan menghilangkannya. Sedangkan objeknya adalah suatu benda. Unsur subjektifnya unsur subjektifnya adalah dilakukannya dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Kesengajaan di sini ditempatkan dengan mendahului banyak umum unsur kesengajaan harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini atau kejahatan tersebut. Seperti merusakkan, menghancurkan, maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau menghancurkan itu. Ia sadar bahwa ia juga menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya. Unsur melawan hukum juga terdapat di belakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan rusak itu dia sudah memikirkan apa akibat dari perbuatannya tersebut. Yang dimana contoh kasus dari pengerusakan atau penghancuran tersebut adalah misalnya ketika pada malam hari saya dan Wisnu tidak ada kerjaan, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang istilahnya atau yang dikenal dengan istilah sekarang itu bad mood lah. Terus kita berjalan-jalan ke jalan raya dan kita melihat halte bus untuk tempat orang mengantri untuk naik bus. Tapi setelah itu kita sudah tahu akibatnya apa kalau kita merusak fasilitas umum tersebut. Tapi saya dan Wisnu dengan sengaja merusak halte bus tersebut. Sehingga di sini ada unsur kesengajaan. Di sini bisa dikenai pasal 406 ayat 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Den. Siap-siap Nu. Mau belajar lagi nih biar bisa banyak tugas. Ya, namanya juga proses. Siap. Ya Marino, mau sawah dulu nih.